Hai, selamat datang kembali ke Movie Trip. Di video kali ini kita akan merangkum salah satu film yang berjudul The Gangster, The Cops, The Devil, rilis di tahun 2019. Di awal film kita dipertemukan dengan tokoh utama yang dingin. Pembunuh berdarah yang suka membunuh orang tanpa tujuan tertentu. Namanya Kang Yang. Kang Yang diincar salah satu pengemudi mobil malam itu. Kang Yang menabrakkan mobilnya ke korban. Korban turun dari mobil dan Kang Yang mendekati korban. Kang Yang itu umum meminta maaf kepada korban. Korban akan mendokumentasikan kondisi mobilnya sebagai bahan laporan ke polisi. Kemudian korban ditikam dari belakang oleh Kang Yang hingga tewas dan film dimulai. Pada bagian ini kita bertemu dengan karakter kedua. Dia adalah seorang polisi bernama Tae-sak. Tae-sak masuk ke tempat perjudian ilegal. Itu adalah tempat perjudian bos gangster paling kuat di kota. Para gangster memberikan uang tugas untuk tidak memeriksa tempat. Tae-sok memberontak dan langsung memukul dan menendang para gangster. Kemudian Tae-sok masuk dan menangkap salah satu bandar judi dari tempat perjudian tersebut karena penipuan dan perjudian. Pada bagian ini kita bertemu dengan karakter ketiga. Dia adalah bos gangster bernama Dong-so. Dia memukul karung di dalam tas yang di dalamnya itu musuh. Dong-so mendapat informasi dari bantuan tempat judi digeledah oleh salah satu agen polisi. Dong-so menghubungi kepala polisi dan mengatakan bahwa salah satu anak buahnya telah ditangkap. Pimpinan polisi ternyata memiliki hubungan dengan Dong-so. Dong-so berjalan keluar dan menuju ke mobil. Kembali Tae-sak. Tae-sak mendapat telepon dari polisi tentang pembunuhan. Tae-sak sedang dalam perjalanan ke TKP pembunuhan dengan pria gangster. Ternyata insiden pembunuhan itu berlangsung pada saat di awal film. Tae-sok kemudian memeriksa dan menganalisa TKP pembunuhan dan Tae-sok melihat tanda-tanda tabrakan dengan mobil lain. Di bagian lain kita diperlihatkan Dong-so yang duduk di meja makan dengan saingannya Sang-du. Sang ingin meminta wilayah dari Dong-so. Ajudannya Dong-so tidak menerima cara bicara bos Sang-du, dan asisten Sang-du juga membela Sang-du sehingga terjadi perkelahian. Lalu Dong-so memukul ajudannya sendiri dan juga mencabut giginya dengan bantuan Sang-du yang kemudian ditaruh di cangkir minum Sang-du. Dong-so meminta Sang-du untuk meminum minuman yang berisi gigi ajudannya sebagai tanda setuju untuk tidak mengganggu wilayahnya lagi. Lalu Dong-so pulang dari pertemuan. Dong-so mau pulang sendiri tanpa dikawal. Dalam perjalanan Dong-so ditabrak mobil lain dari belakang dan itu adalah Kang Yang. Kang Yang tetap tenang dan menghampiri Dong-so untuk meminta maaf. Kang Yang tidak tahu apakah itu bos gangster paling tangguh di kota. Dong-so meminta maaf dan menyuruh Kang Yang pergi. Kemudian Dong-so ditikam dari belakang oleh Kang Yang. Ada perlawanan oleh Dong-so. Dong-so selamat dan adu jotos Kang Yang. Kang Yang terluka oleh Dong-so. Dong-so segera menang melawan Kang Yang. Kang Yang kemudian kabur dengan mobil dan Dong-so ditabrak Kang Yang. Sehingga pingsan Dong-so dalam kondisi kritis di rumah sakit. Anak buahnya mengira bahwa pelakunya adalah Sang-du. Mereka kemudian pergi ke markas Sang-du dan membantai semua gangster dan Sang-du berhasil melarikan diri. Pada saat Dong-so telah sadar kembali, di sisi lain Kang Yang menghapus jejaknya dan mengobati dirinya sendiri untuk luka yang dibuat oleh Dong-so. Kemudian dia keluar dari mobil dan melakukan pembunuhan lain di daerah tersebut. Di pagi hari Tae-sok datang melihat Dong-so untuk mengetahui informasi tentang apa yang terjadi semalam. Dong-so tidak memberikan informasi apapun kepada Tae-sok karena Dong-so sangat ingin menemukannya agar dia bisa membunuhnya. Lalu mereka berlomba untuk menangkap Kang Yang. Tae-sok menuju ke tempat parkir untuk lihat keadaan mobil Dong-so. Tae-sok mendapat warna lepu yang sama seperti event sebelumnya yaitu putih. Dong-so disebut pelukis sketsa profesional untuk melukis wajah Kang Yang. Dong-so punya sketsa wajah Kang Yang. Di malam hari Kang Yang kembali beraksi membunuh salah satu sopir truk dan membawa truk itu pergi. Di jalan Kang Yang tidak sengaja menjatuhkan pisaunya. Dong-so mendapatkan mobil Kang Yang. Dia juga menunjukkan pisau milik Kang Yang. Dong-so tidak memiliki ahli forensik. Dong-so menghubungi Tae-sok untuk bekerja sama menangkap Kang Yang dan Tae-seok setuju untuk bekerja sama dengan Dong-so. Tae-sok mengerahkan tim ahli forensik di Dong-so dan disediakan fasilitas dan sumber daya manusia. Tetapi mereka masih bersaing untuk menangkap Kang Yang. Siapapun yang menangkap lebih dulu maka dia berhak melakukan apa saja untuk Kang Yang. Dong-so menghabiskan semua uangnya dan mengerahkan semua orang di daerahnya untuk menemukan dan menangkap si pembunuh. Sementara Tae-sok dan timnya sedang memeriksa mobil Kang Yang yang disimpan di markas Dong-so yang digunakan Dong-so. Kesempatan untuk membunuh saingannya Sang-du menggunakan pisau dari Kang Yang, sehingga polisi mengira kematian Sang-du adalah pembunuhan berantai, yang mana dilakukan oleh Kang Yang. Karena kejadian ini Tae-seok dan timnya mendapat teguran dari pimpinannya karena dianggap tidak mampu menangani kasus tersebut. Dan pimpinan diminta untuk segera menangkap pembunuhnya yaitu Kang Yang. Tae-seok mendapat telepon dari tim forensik mengenai kasus pembunuhan Sang-du. Tim mengatakan bahwa pisau pada korban adalah pisau dari Kang Yang. Tae-seok kemudian datang untuk melihat Dong-so. Tae-seok menyadari bahwa pembunuhan Sang-du adalah rencana Dong-so. Mereka kemudian melawan.
Dongso memenangkan pertarungan, karena dia masih membutuhkan bantuan dari Dongso. Taesok kemudian memilih untuk fokus menangkap Kang Yang. Di salah satu restoran berita kematian Sangdu ditampilkan dan menunjukkan bukti pembunuhan berupa iPhone oleh Kang Yang. Kang Yang melihat berita dan Kang Yang pergi. Terlihat Dongso ada di rumah duka Sangdu dan menyampaikan belasungkawa untuk Sangdu. Kang Yang ada di sana dan melihat Dongso. Kang Yang kemudian memberikan surat kepada ajudan Sangdu. Itu surat yang berisi jika ada seseorang yang menggunakan pisaunya untuk membunuh bosnya. Pada akhirnya ajudan Sangdo diprovokasi oleh Kang Yang. Di bagian ini kita ditampilkan lagi Kang Yang membunuh korbannya dan di sisi lain kita diperlihatkan Dongso sedang memeriksa mobil Kang Yang dengan Taesok. Lalu gangster Sangdo datang dan perkelahian terjadi. Kemudian dalam pertarungan Taesok membunuh ajudan Sangdo. Taesok merasa bersalah dan Dongso menghapus jejak mereka dengan menguburnya di sana. Tim forensik kemudian mendapat sidik jari Kang Yang. Taesok datang ke rumah Kang Yang dan ternyata rumah itu sudah ditinggalkan 3 bulan yang lalu. Taesok melihat foto Kang Yang bersama istri dan anaknya dan itu cocok dengan sketsa wajah Kang Yang. Dan sepertinya wajah di foto sama dengan Kang Yang. Taesok segera menghubungi Dongso untuk memberikan informasi mengenai Kang yang dikumpulkan dan membuat rencana untuk mencari Kang Yang dari wilayah ke wilayah. Taesok dan Dongso berjalan bersama ajudan Dongso mengumpulkan semua anak buahnya dan menunjukkan foto untuk diabadikan. Kemudian mereka pergi mencari Kang Yang. Singkat cerita saat sedang hujan, Dongso sedang di luar menggunakan payung. Salah satu siswa di tengah hujan menunggu bus untuk pulang. Dongso memberikan payungnya siswa tersebut kemudian masuk ke dalam bus, dan di sana terlihat Kang Yang duduk di dalam bus. Di sebuah restoran Taesok dan Dongso mendengar berita pembunuhan seorang siswi. Dongso melihat payung yang dimilikinya kemudian mereka bergegas mencari Kang Yang. Setelah mencari semua hotel, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian Kang Yang. Kang Yang datang dan mengetahui hotelnya telah ditemukan oleh polisi dan gangster Kang Yang. Kemudian pergi dan Taesok segera mengejarnya. Mobil Kang Yang ditabrak oleh Taesok dan Dongso, sehingga Kang Yang lari. Singkat cerita dalam mencari Kang Yang, Dongso kalah melawan Kang Yang dan dia pingsan kalah. Pada akhirnya Dongso mengetahui keberadaan Kang Yang dan membawanya ke markas. Dongso berencana menyiksa Kang Yang. Selama penyiksaan, Taesok datang dan menabrak Dongso dan Taesok membawa Kang Yang untuk diadili sesuai dengan yang berlaku. Kang Yang diinterogasi oleh Taesok atas apa yang dia lakukan. Kang Yang mengatakan bahwa apa yang telah dia lakukan adalah bagian dari terapi mental untuk menghilangkan mimpi buruknya. Dalam percakapan, Taesok menunjukkan bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Kang Yang. Kang Yang menolak bukti. Pada akhirnya Kang Yang mendapat pengacara itu membuat Taesok marah dalam persidangan. Kang Yang tetap tenang dan yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari penjara. Karena polisi tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Setelah semua bukti yang diajukan tidak bisa membuat Kang Yang dihukum, Dongso datang untuk bersaksi di persidangan dan menunjukkan bukti yang akurat. Dongso mengatakan bahwa dia telah melukai dada Kang Yang, dan terbukti benar. Dongso juga menunjukkan kertas Kang Yang berikan untuk Sangdu. Atas bukti ini Kang Yang kemudian diberikan hukuman mati, dan Dongso dipenjara karena kasus tempat perjudian ilegal. Singkat cerita Kang Yang dipertemukan kembali dengan Dongso di penjara yang sama. Ternyata itu adalah rencana Taesok dengan Dongso. Taesok memberi Dongso sama tempat agar Dongso bisa menyembelih Kang Yang, dan film selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.